Tok tok tok. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama Nadia yang kali ini akan membuka pintu di Indodax Room volume 6. Seperti biasanya nih, bukan Indodax Room nih namanya kalau misalkan kita nggak bagi-bagi hadiah. Untuk itu, ikutin terus Indodax Room volume 6 ini karena kita akan bagi-bagi merchandise. Pasti kalian udah tahu nih apa sih merchandise-nya. Jadi nanti kita bakal bagi-bagi merchandise di akhir acara. Yaitu ada Imari Limited Edition dari Indodax. Oh iya nih, buat yang belum tahu nih, kalau misalkan kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya Indodax Group itu? Jadi Nadia kasih tahu lagi nih, sekali lagi nih, Indodax Group itu adalah sebuah mini talk show yang membahas tentang seputar trading, blockchain, dan cryptocurrency. Di sini tuh kamu bebas nih bertanya apapun kepada pembicara atau narasumber yang datang secara live melalui Zoom. Dan nanti rekamannya juga akan ditayangkan melalui YouTube. Wah, menarik kan? Nah, sebelum kita mulai ke inti acaranya nih, Nadia mau merimain nih buat kalian semuanya untuk sekarang juga kalian harus gabung nih ke grup Telegram resminya Indodax. Jadi Indodax ini mempunyai Telegram resmi. Kalian bisa bebas banget untuk berdiskusi seputar trading, seputar aset kripto. Nih namanya yaitu @indodaxroom. Jadi kalian bisa langsung aja buka handphone kalian, buka aplikasi Telegram, lalu search yaitu @indodaxroom. Misalnya kalian bebas untuk membahas, berdiskusi seputar trading dan juga aset kripto bersama member-member Indodax yang lainnya. Oh iya nih, kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kok volume episode kali ini berbeda nih? Nah, karena kali ini Indodax Room volume 6 kali ini berbeda nih sama sebelumnya. Yaitu live kali ini Nadia ada di rumah nih, jadi bukan di studio seperti biasanya. Karena seperti yang kita tahu nih, kasus dari pandemi COVID ini semakin bertambah. Jadi Nadia mengingatkan nih buat teman-teman semuanya untuk tetap jaga kesehatan, terus kalau misalkan kalian nggak perlu keluar rumah, tetap aja stay di rumah. Yang penting harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, nggak bosan-bosannya juga, Nadia mau ingetin buat kalian semuanya, kalau misalkan kalian harus stay tune sampai akhir acara nanti, karena seperti yang tadi Nadia bilang, di akhir acara nanti kita bakal bagi-bagi merchandise. Wah, ada apa tuh hadiahnya? Yaitu ada kartu e-money Indodax Limited Edition. Next, langsung aja nih, buat yang penasaran kira-kira hari ini kita kedatangan narasumber siapa ya? Nah, pasti udah tahu kan kalau kalian lihat di posternya, itu ada salah satu branch manager Indodax, yaitu ada Chandra Halim. Nah, di episode kali ini kita akan sharing nih, dan juga Chandra Halim ini akan membahas tentang bagaimana sih cara menyikapi penurunan dan sideways Bitcoin, serta beliau juga akan memberikan trik melihat market support itu seperti apa. Penasaran kan? Kira-kira apa ya tips and triknya? Nah, jadi buat kalian nih yang sedang tertarik dengan cryptocurrency, dengan blockchain juga, atau kalian lagi ingin mencoba, nah kalian harus banget untuk stay tune sampai akhir acara nanti. Karena kapan lagi kan kita diberikan ilmu secara langsung oleh branch manager dari Indodax. Nah, langsung aja kita akan menyambut nih narasumber kita pada hari ini, yaitu yang biasanya nih kalau misalkan teman-teman di Indodax panggilnya itu ada Kocan. Jadi kita panggil aja Kocan kali ya, biar makin akrab. Nah, kalian juga boleh banget nih kalau misalkan kalian ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh banget memberikan pertanyaan kepada Kocan ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal sertakan pertanyaan kalian di kolom Q&A. Ada formatnya, ingat-ingat, formatnya yaitu gampang banget, formatnya cuma nama, username Instagram, lalu kota asal, dan dilanjutkan pertanyaannya seperti apa. Contohnya, seperti kayak misalkan nih Nadia mau tanya, terus ada Nadia, @nadia06,
Jakarta, terus pertanyaannya apa itu Bitcoin? Nah, nanti Nadia bakal milih 5 pertanyaan yang menarik dan nanti akan Nadia bacakan. Bukan hanya itu aja, tapi 5 pertanyaan yang menarik ini akan mendapatkan special merchandise dari Indodax. Wah, penasaran kan? Kalau gitu jangan lupa untuk stay tune terus dan langsung aja ya, kita akan sambut narasumber kita hari ini, yaitu ada Kocan. Selamat malam, Kocan. Hai, Hai, Kocan. hai, halo, halo Nadia. Hai, Selamat malam. Kocan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Biasa Terima di kasih. luar. Oh iya, terima kasih ya Kocan udah menyempatkan, kan Kocan ini sibuk banget nih ya tiap harinya. Ternyata sekarang malam ini mau nih ngobrol-ngobrol sama Nadia. Iya nih, senang sekali kalau kalau Nadia ngajakin ya juga buat sharing-sharing juga kepada teman-teman Indodax ya, member-member Indodax ya, supaya juga jaga kesehatan ya, biar pandemi ini semoga cepat selesai lah ya. Nanti baru waktunya kalau udah selesai kan bisa nongkrong, bisa ketemu lagi. Sekarang kita tahan diri dulu. Benar banget. Have fun-nya ditahan dulu ya Kocan Ya, ya. kita trading aja di Nah, rumah. benar. Kan trading bisa dari rumah ya Kocan Ya, ya. kita kumpulin pundi-pundi dulu ya nanti buat kalau selesai COVID baru. Oke, nah kalau ngomong nih tentang trading nih, kalau Kocan sendiri tuh boleh cerita dikit nggak nih Kocan, bagaimana sih Kocan ini mengenal dunia kripto atau dunia pertradingan ini nih Kocan? Oh, boleh boleh. Sedikit Ya, ya. silakan nih Kocan. Jadi saya dikenalin teman. Setelah itu saya coba riset. Sesimpel itu sih sebetulnya. Oke. Tapi memang sudah 3 teman sih. Jadi ada 3 teman ya. Waktu itu harga Bitcoin di 1 juta, saya ingat. Setelah itu teman kedua bukan, memberitahu info lah ya. Waktu di harga 4 juta. Dan terakhir saya baru baru masuk di harga 30 juta Bitcoin. Kalau nggak salah di tahun 2017 di harga 30 juta baru masuk. Jadi kenapa baru masuk di sana? Mungkin jodohnya di sana ya. Jadi karena persiapan ketemu kesempatan lah ya. Waktu itu awal pertama belum ada modal. Setelah itu kedua masih meriset. Yang ketiga akhirnya ada modal, sudah kita riset, kita jalanin aja ya. Oke, jadi Kocan ini baru mulai trading itu, berarti awal Kocan beli itu Bitcoin dulu ya Kocan? Aset yang Eh, pertama kali? Pertama kali ya betul Bitcoin ya. Saya ingat masih waktu itu ada berita news juga tentang China ngeban ya. Kalau nggak Oke. salah waktu itu dari 50 juta Bitcoin turun ke 30-an juta. Nah, saya beli di 30-an juta waktu itu. Oke, wah berarti untung banget ya Kocan, nggak beli yang waktu di 50-nya ya Kocan ya? Iya, tapi itu bonusnya cukup cepat juga. Habis itu berapa hari kemudian langsung ke 50-an ya. Jadi saya lihat, wah luar biasa juga ini. Barang apa ini? Unik sih. Kira-kira tuh di tahun berapa tuh Kocan, kalau teman-teman boleh Eh, tahu nih? 2017 saya baru masuk Oke. ya, 2017. Tapi tahunnya memang udah cukup lama sih. Memang dari harga 1 juta sempat diajakin teman ya. Nah, kenalan waktu itu belum teman. Kenalan. Nah, Oke, nah kalau misalkan tadi Kocan bilang, beli di 30 ya Kocan ya. Nah kira-kira Kocan ini, seberapa besar sih keuntungan yang pernah didapat nih Kocan dari, tahun 2017 ya berarti ya Kocan ya, sampai betul. sekarang nih, yang pernah dialami sama Kalau Kocan? kalau keuntungan sih sebetulnya mungkin kalau keuntungan berapa persen mungkin sudah pernah dapat sekitar 1000% lebih pernah main di Ah, aset kripto ya, betul. yes yes yes. Tapi berbanding inilah kita kan belajar kan, jadi saya juga pernah rugi 90-an%, jadi 90% bahkan sampai dengan hilang sama sekali pun pernah. Jadi eh, ada suka duka lah. Nah, cuman Jadi tergantung kita menyikapinya. oke, jadi pernah naik sampai 1000-an%, pernah rugi juga sampai minus gitu, pernah ya berarti Kocan ya? Pernah. 2000, ingat 2017 2018 itu Bitcoin mungkin turun sampai dengan dari all time high-nya sampai dengan titik terendahnya mungkin hampir 80-an% penurunannya. Nah, dari sana kita bisa apa ya? Introspeksi ya. Oh, kira-kira siap nggak di aset kripto ini kan cukup risk-nya cukup ya. Cukup cukup besar. Jadi kita kira-kira mental kita siap nggak di sana, kita
bisa introspeksi ya baru. Nah, kalau cara menanggapi penurunan itu gimana nih Kocan? Menanggapi kayak Kocan kan pernah merasa rugi banget sampai minus nih. Nah, apa tuh yang Kocan hadapin di saat minus-minusnya tuh? Ya pasti kurang lebih manusiawinya sama ya. Jadi pasti ngedrop dulu ya, mental ngedrop Benar. atau apa. Cuman ya balik lagi kita apa ya, muhasabah ya. Kita introspeksi, kira-kira nggak ada kata gagal lah ya. Kita belajar. Jadi buat teman-teman yang hari ini nyangkut ya, kita harus berjiwa besar ya. Kita berjiwa besar, kita hadapi aja. Oh, seperti kalau nyangkut ya kita lihat, kita coba belajar baca trennya, kira-kira ini lanjut atau kita trennya mungkin selesai nih. Kalau misalkan masih lanjut ya kita lihat masih ada potensi lanjut ya kita bisa bersabar menunggu sampai dengan momentum, atau kira-kira paling baik sih sebetulnya dengan bijak gunakan dana dingin sih sebenarnya. Dana dingin yang memang ya cuman memang klise sih, banyak orang yang seperti itu, cuman pas kenyataannya memang banyak yang pakai uang panas, uang dapur. Nah, itu sih kendalanya. Jadi harus banyak bersabar ya Kocan ya? Ya, itikar ya, apa? Ikhtiar. Ikhtiar, ya benar-benar. Nah, Kocan, kan belakangan ini harga Bitcoin dan aset kriptonya kan sempat turun nih, atau resisten dari harga tertingginya nih, Kocan ya. Supaya teman-teman juga tahu. Nah, apa nih tanggapan dari Kocan sendiri nih melihat fenomena yang ya bisa dibilang penurunan market saat ini tuh ya lumayan turun banget ya, Kocan ya. Gimana nih Kocan, menurut pandangan dari Kocan sendiri nih? Iya. Jadi kalau kita lihat penurunan bulan Mei ini ya, eh, kalau dibilang normal sih mungkin paranormal lah ya. Jadi normal tapi parah juga sih sebetulnya. Kalau kita lihat tren bulanannya memang setiap kali ada koreksi. Mungkin tapi koreksinya sekitar 20-30%. Nah, tapi bulan Mei ini koreksinya cukup dalam ya, 50-an% kira-kira. Nah, jadi memang banyak investor baru, mungkin banyak juga saya lihat investor saham, karena saham lagi lesu jadi masuk ke kripto karena kelihatan kriptonya rumputnya lebih hijau, saat masuk dibabat juga gitu. Nah, jadi kan mereka shock juga ya, karena apalagi baru di dunia yang baru ya. Karena kalau di kripto, kalau orang-orang lama kripto memang sudah merasakan mungkin 2017, 2018 itu market susah banget. Jadi cenderung turun terus. Jadi bagi saya sih memang bukan biasa sih, memang koreksi seperti ini setiap tahun ada, namanya major correction. Ya, kita lihat 2017-18 itu koreksinya bahkan lebih dari 50%, 80%. Nah, bulan Mei ini juga seperti itu ya. Oke, berarti ya balik ke apa, kata perkataan Kocan tadi ya, harus sabar-sabarnya ya Kocan ya? Ya. Nah, kalau misalkan nih, Kocan, apakah penurunan market saat ini itu bisa dikatakan market correction yang normal atau seperti apa tuh Kocan? Mungkin Ya, paranormal atau gimana tuh Kocan? iya kayak tadi sih Tadi ya? paranormal sih ya. Normal tapi ke parah. Tapi kan kita lihat time frame-nya. Kalau kita lihat time frame tahunan, setiap tahun itu Bitcoin itu memang ada mengalami koreksi major. Koreksi, benar. Nah, kita sendiri berharap ini adalah koreksi majornya, sekitar 50-an% lebih, karena koreksi minornya bulan-bulanan itu paling sekitar 20-30%. Tapi memang altcoin gini, kalau Bitcoin turun 20%, mungkin altcoin bisa turunnya sampai 50-an%. Nah, apalagi kemarin Bitcoin turun sekitar 50-an% kan, altcoin jatuhnya mungkin lebih dari itu. Oke. Nah, kalau misalkan Kocan sendiri nih, indikator apa sih yang Kocan yang biasa Kocan gunakan ini untuk bisa menjadi acuan di dalam penentuan market akan turun atau bahkan masuk dalam fase bearish ini Kocan? Biasanya Kocan menggunakan indikator seperti Indikator apa? apa ya? Iya, Ya. kalau banyak sih, kalau sebetulnya indikator bisa banyak ya, dari news bisa ya, fundamental, misalkan ada news berita buruk, kayak kemarin banyak berita buruk ya, walaupun sebetulnya berita itu diulang-ulang aja sih sebetulnya. Ya. Dari zaman
zaman Kocan 2017 itu berita itu dimunculkan terus seperti itu itu. Jadi pas baca berita itu kayak Udah biasa. iya, cuman tapi tetap efektif ya karena memang banyak orang-orang baru masuk di kripto dan memang jadi muncul FUD itu ya. Nah, indikatornya sih sebetulnya paling mudahnya sih memang ya bisa kita baca dari Fear and Greed, terus bisa lihat data on-chain juga buat nguatin kita ini beneran sudah selesai masanya atau sebetulnya masih ada harapan nih. Nah, kalau biasa orang technical analysis juga menggunakan indikator seperti kayak moving average ya, moving average 200 biasa dia sudah tembus belum atau EMA 90 atau Ichimoku ya dia pakai. Jadi teknikal juga bisa dilihat ya dari sana. Cuman memang kita lihat teknikalnya pun juga agak-agak saat ini masih konsolidasi, jadi Iya, masih ya. agak bingung ya. Kemarin juga kelihatan, wah ini bisa turun lagi bearish penan, tapi enggak juga. Katanya enggak, ya. Nyatanya enggak, jadi ya nggak bisa tebak 100% sih, ya sejaknya itu buat kita strategi dan trading plan kita lah. Oke. Nah, menarik nih. Nah, kalau misalkan ini nyambung sih, Kocan, kayak pertanyaan yang tadi awal yang Nadia tanyakan nih. Apakah kita tuh perlu panik nggak sih, Kocan, kalau misalkan market sedang koreksi atau bahkan memasuki fase bearish ini? Dan kira-kira apa nih, Kocan? Mungkin tips dari Kocan yang bagaimana nih cara yang paling tepat nih untuk bisa mengendalikan psikologi kita nih ketika fase-fase yang bisa dibilang akhir-akhir ini sedang terjadi nih di dunia kripto ini, Kocan. Kalau misalkan panik nggak ya? Ya enggak lah, nggak usah panik ya. Yang kayak tadi ya. Sabar aja ya. Karena Kocan sendiri melihat memang kalau kita lihat di time frame hariannya, memang itu masih konsolidasi dan memang masih mengkhawatirkan. Tapi setelah kita lihat time frame besarnya, Kocan lihat masih ini potensinya trennya masih mungkin bullish, masih belum berubah tren sih. Jadi kalau lihat tren besarnya kayak di weekly atau 3D itu masih ada harapan karena dari stokastik atau RSI-nya itu sudah oversold juga ya. Kalau kita lihat dan memang sudah kalau kita lihat dari pakai Fibonacci-nya pun itu kemungkinan akan bounce. Jadi masih ada harapan di time frame besar sih kalau Kocan lihat. Nah, cuma memang jangan terlalu pede juga. Jadi kita harus persiapkan plan kedua kalau kira-kira ini melanjutkan tren turun terus nih gimana kita harus menyikapinya. Nah, kita harus lihat dulu kira-kira siap nggak kita mental kita kalau memang ini terus turun. Sama juga kita perhatikan kita koinnya itu koin apa nih kita ambil. Misalkan kalau pribadi saya sendiri kalau Bitcoin saya cukup nyaman, nggak apa-apa lah. Saya juga kalau Bitcoin jarang untuk cut loss sih. Nah, tapi kalau untuk ya benar, kalau alternatif koin, nah kita harus waspada. Jadi ada baiknya juga kita kalau menurut kita ini cukup berbahaya atau cukup membuat mental kita nanti jatuh, keuangan kita. Jadi kira-kira kita siap penurunannya sampai berapa? Kalau siapnya berapa persen ini ya udah harus putusin cut loss misalkan kalau untuk alternatif koin. Kalau pribadi saya seperti itu. Kalau untuk Bitcoin saya jujur untuk long term sih nggak apa-apa. Jadi mungkin masa konsolidasi ini buat kita DC aja, dollar cost averaging. Ya udah kalau memang ini ada uang nanti gajian ada uang ya beli, kumpulin seperti itu. Oke, pokoknya pada intinya kalau misalkan gitu harus bersabar, terus harus tetap pakai uang dingin ya, Kocan ya. Iya, jadi sikapinya dengan tabah. Badai pasti berlalu. Ingat kata-kata Kocan nih, badai pasti berlalu. Cuman kapannya itu kita nggak tahu. Kocan itu ya. Benar-benar. Cuman kapannya kita nggak. Yang penting kita nikmati aja sih prosesnya. Karena kita tahu. Karena kalau Kocan flashback, Kocan lihat dari dulu pun orang bilang Bitcoin sudah mahal. Setiap kali member pun cerita, wah saya pilih koin Bitcoin karena Bitcoin sudah mahal. Tapi dari setiap tahun harganya terus naik, orang setiap kali begitu. Dari 50 juta Bitcoin sudah mahal.
100 juta Bitcoin sudah mahal, naik-naik terus gitu. Yes, yes, yes. Mm-mm. Jadi menurut Kocan sendiri ini harapan di harga tertinggi itu masih ada ya berarti ya Kocan ya? Untuk Ya, Bitcoin-nya ini. betul ya. Kalau mungkin ini masih trennya lanjut ya bisa terus sih menurut saya, menurut Chandra pribadi sih mungkin bisa ke 1 M ya, 100 ribuan juga bisa sih, 100 ribuan dolar. Kalau misalkan tadi kan Bitcoin nih, kalau misalkan untuk aset kripto yang lainnya gimana nih Kocan? Bakal sama kayak Bitcoin naik, semua bakal naik, ikutan naik juga atau gimana nih menurut Kocan? Biasa sih formulanya seperti ini ya, dari kalau orang dari zaman dulu sih orang kripto ya, biasa kalau Bitcoinnya konsolidasi stabil, altcoin bisa naik tinggi. Sedangkan kalau misalkan Bitcoinnya terlalu cepat naiknya, altcoinnya juga keserap. Cuman bahayanya kalau Bitcoin turun. Kalau Bitcoin turun, altcoinnya lebih lebih turun lagi. Lebih Biasanya turun seperti lagi. itu. Tapi memang saya lihat ada kecenderungan juga kadang-kadang ada koin-koin juga yang nggak harus nurutin kayak gitu polanya, karena mungkin mereka bisa berdiri sendiri, ada projectnya, lagi ada newsnya mungkin. Nah itu nggak harus, jadi nggak ngikutin Bitcoin juga mungkin. Orang bilang ini ada bandarnya masing-masing, mungkin ya, nggak tahu ya, masih cukongnya lah, kita nggak bilang bandar lah. Nah, Iya, iya. Benar nih Kocan, karena menariknya itu belakangan ini kan waktu saat harga Bitcoin turun itu ada juga ya Kocan ya aset kripto yang naik. Contohnya kayak kemarin YFI itu naik ya Kocan ya, terus TEN betul juga naik, terus ada juga beberapa ya. aset kripto yang ikutan naik juga. Nah, Ya. berarti nyambung sih ini Kocan pertanyaan yang tadi, kayak Nadia masih belum paham nih, berarti apakah Bitcoin itu selalu menjadi pionir nih Kocan untuk pergerakan harga aset kripto lainnya nih Kocan? Ya, menurut Kochen sih pionir masih sih, Oh, masih pionir dia masih ya? ya mungkin Bitcoin sama Ethereum karena banyak jaringan yang banyak token yang berada di jaringan Ethereum ya. Jadi masih tetap patokan sih menurut Kochen sampai dengan hari ini masih relevan sih ya. Cuman kedepannya mungkin bisa lepas dari bayang-bayang Bitcoin ya mungkin aja ya. Cuman saat ini sih saya masih percaya Bitcoin masih pegang kendali. Oke, berarti masih hold ya Kocan ya. Ya. Nah, kalau misalkan ngomong masalah hold nih Kocan, gimana nih menurut Kocan nih, bagaimana market di hari ini nih Kocan? Atau di minggu ini deh, gimana nih? Apakah sudah ada yang support belum nih Kocan? Nah, kalau market di hari ini, kita lihat hari ini ya. Hari Ya, ini dulu, gimana Kocan? hari ini ya seperti ini ya. Apa udah support sih? Supportnya kalau Kocan lihat sih, kalau di rupiah di Indodax ya, sekitar supportnya di 450 sampai 460. Tapi dia berakhir biasanya sih di resistennya di 580, 590 resistennya. Jadi menurut Kocan ini masih masa konsolidasi. Jadi kayak sideways aja. Sebetulnya kalau mau main pingpong sih bisa sih sebetulnya main pingpong. Cuman agak capek sih saya sendiri pun ya udah gak apa-apa ya daripada dikocok-kocok kan. Pas kita beli ternyata turun, pas kita cut loss ternyata naik kan capek juga Tetap gitu. naik, iya benar sih. Ya udah biarin aja sih. Soalnya volumenya belum terlalu besar sih ya. Oke, Tapi Kochen lihat kecenderungan berita sih udah mulai positif sih. Salah baik satu ya benar. pemicunya ya kemarin itu ada Miami ya, Yes, konferensi Bitcoin Miami, setelah itu melahirkan El Salvador ya, ya, menerima El Bitcoin. Salvador. Nah, menurut Kochen inilah sih pelopornya awalnya ini. Karena nanti lama-lama sih orang akan negara mungkin ya membuka pikiran atau apa bisa, karena terdesak juga kalau kita bicara apa ya, inflasi sekarang kan, kalau kita cerita cetak uang inflasi kan, Ya. eh, takutnya ada negara-negara yang mana yang inflasinya gede-gedean yang menggunakan kripto salah satu alternatif buat mungkin mereka bisa bertahan gitu, mempertahankan. Yes, benar Jadi banget maka sih. itu Coach masih percaya ini bullish trend-nya masih ada ini. Ya, Oke, semoga ya, semoga bullish semoga trend ya. di kripto ini masih ada ya, Kocan ya. Ya. Coach juga setengah nyangkut sih. Jadi sebaiknya memang portofolionya sebagian ya dibagi aja portofolionya. Misalkan untuk peluru ya, untuk peluru misalkan kita beli stablecoin USDT atau stablecoin emas gitu. Nah, itu dibagi aja porsinya.
Oke, nah kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan belum tahu gimana sih nih Kocan cara melihat market itu support atau enggaknya nih? Gimana tuh Kocan? Oh, kalau mau lihat supportnya Mhm. paling gampang sih sebetulnya pakai teknikal, kita pakai support and resistance aja. Support Oke, and and resistance resistance. klasik. Yang tadi Kocan bilang, ini support kuatnya di 450 sampai 460 juta. Kalau Mhm. nyentuh di sana, kalau memang dia turun lagi, berarti supportnya ke 400 juta. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kalau kita ada persiapan modal, ya udah beli aja. Kalau Oke. sudah disupport, belinya tapi juga pakai strategi aja gitu. Jadi nggak langsung all in gitu. Jadi pakai formasi aja, misalkan 442, 40%. Nanti kalau turun lagi memang 40%, masih ada sisa 20% gitu. Jadi kita kayak dollar averaging juga, Oke. averaging kita ya. Atau pakai, kalau cukup yakin 541, 50%, nanti 40%, baru 10%. Ya, pakai formasi bola aja ya, mumpung lagi Euro nih. Iya. Jadi kalau misalkan market-nya udah support, kalau misalkan udah ada modal, teman-teman Confirm boleh banget support ya. untuk beli ya Kocan ya. Tapi harus ada Iya, strategi-strateginya nih. Kayak tadi Kocan bilang apa tuh? Kayak Kocan 541 kalau udah yakin. Kalau belum ya, terlalu yakin, berapa tuh Kocan pemain Euronya? tiga 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 empat atau 343 gitu. Oh, berarti Formasinya. formasi ya, berarti 30% dulu, terus 20% gitu ya Kocan ya? Ya, Secara sama bertahap juga. ya? Ya, portofolionya dibagi aja. Ini kayak money management ya. Jadi koinnya jangan, ya dibagi-bagi, jangan satu koin aja. Kecuali kamu yakin, misalkan Bitcoin, kalau Bitcoin aja gitu. Atau biasa kan Bitcoin maksimalis, Bitcoin aja. Atau mau dibagi sedikit Ethereum dan lain-lain. Yang jelasnya lebih baik yang koin yang market cap-nya cukup besar. Ya, cuman kalau mau spekulasi juga nggak apa-apa sih. Kan keputusan di tangan Anda sendiri. Benar sekali. Pokoknya kalau misalkan kalian udah ada modalnya nih, nah harus pergunakan strategi-strategi formasi yang tepat ya Kocan ya. Biar nggak Betul. rugi-rugi banget ya Kocan ya. Ya biar cukup aman, cukup nyaman lah kita. Jadi nggak galau gitu. Benar Kalau banget. kalau sudah kita keluarin semua, ya udahlah, gimana, kita udah strategi plannya kayak gitu, ya udah kita pasrahin aja, sabar Ya, gitu. sabar, harus sabar ya berarti ya Kocan ya. Ah ya Kocan, terakhir nih pertanyaan dari Nadia nih, buat teman-teman juga sih ini. Jadi Kocan, Hmm. teman-teman pengen tahu nih tips dari Kocan sendiri nih agar para sangkuters ini tuh nggak merasa rugi-rugi banget deh Kocan dan tetap semangat nih, tetap semangat dalam dunia trading aset kripto ini. Apa nih Kocan tipsnya nih? Tipsnya ya balik kayak tadi ya, portofolionya dibagi aja. Mhm. Jadi kalau memang takut kehilangan berapa, di cut loss aja. Jadi cari alternatif koin yang lain atau ke stabil koin. Jadi dibagi aja. Saya selalu menaruh porsi berapa persen jadi peluru, entah itu di stabil koin ataupun di rupiah. Jadi dibagi portofolionya, eh, sama ya, untuk jangan berkecil hati ya, untuk menyikapinya kayak tadi ya, hibur hibur hati lah ya, karena daripada kita pikirin terus, ya udahlah, dunia kan nggak hanya sebatas kripto aja. Ya udah, kita kerja atau apa, cari uang ya, kalau ada modal lagi kita average gitu. badai Oke, badai pasti berlalu, cuman nggak tahu ya kapan berlalunya. Nah itu dia, maka perlu benar-benar. kesabaran. Oke. Jadi Hibur tips hati dari lah, hibur hati. hibur hati aja. Jadi tips dari Kocan nih yang paling poinnya ini harus hibur hati ya Kocan Ya, ya. menghibur. Yang Ya penting harus kan kita, sabar lagi. daripada kita galau kan, lihat Daripada market stres itu. ya Kocan ya. Betul ya. Kan waktu yang paling berharga ya. Benar banget. Waktu dan kesehatan sih Kocan kalau Betul. sekarang sih. Benar-benar. Jadi teman-teman nih, kalau ada tips dari Kocan nih, jadi teman-teman harus yang pertama, kalau misalkan kalian nggak pengen rugi-rugi banget dan tetap semangat di dunia dalam trading aset kripto ini, pertama kalian harus membagi portofolio kalian di cryptocurrency. Terus yang kedua, ya balik lagi harus sabar, terus hibur hati kalian. Kalau misalkan lagi merasa sangkut terus ya bertabah aja gitu ya, Kocan Ya. ya. Ada masa-masanya ya. Pasti ya. Mm-mm. Nggak naik terus gitu. Euforia terus nggak juga lah. Pasti ada namanya ya. Ada sedih, ada
bahagia nanti ya. Benar-benar. Kalau misalkan bahagia terus bukan hidup dong ya, Kocan Iya, namanya, Kocan. betul-betul. Udah di Iya. surga itu kayak. Oke. Wah, menarik banget nih jawaban-jawaban dari Kocan ini. Jadi tahu nih teman-teman semua. Nadia pun juga jadi tahu nih bagaimana cara menanggapi atau cara mengatasi market yang sedang turun kayak beberapa pekan hari ini tuh. Dan Nadia mau ingetin lagi nih buat teman-teman semuanya untuk gabung di Telegram resminya Indodax nih. Bisa kalian cari yaitu di @indodaxroom. Nah, di sana itu kalian boleh banget nih untuk berbagi tips atau kalian pengen diskusi. Ada trik juga nih dari teman-teman sesama member Indodax lainnya. Begitu. Terima kasih Kocan sekali lagi sudah mau ngobrol-ngobrol sama Nadia, sudah kasih tips and trick. Kita udah sudah memberikan tips juga sama teman-teman member Indodax. Terima kasih Iya, Kocan. Kocan, thank you udah dikasih kesempatan buat sharing. Iya, teman-teman juga yang pasti nih mendengar jawaban dari Kocan, pasti mereka jadi semakin tertarik nih untuk mendalami dunia kripto. Khususnya sesuai dengan episode kali ini yaitu hal menyikapi penurunan dan sideways Bitcoin dan juga serta trik melihat market support. Siapa tahu cara yang diberikan sama Kocan ini bisa menjadi peluang untuk cuan kalian di tahun 2021 ini agar lebih banyak. Oke Kocan, tadi kan Anda udah bertanya nih. Nah, sekarang waktunya teman-teman bertanya sama Kocan secara live. Sama seperti yang tadi Nadia berikan, caranya tuh gampang banget, yaitu kalian tinggal aja menulis pertanyaan kalian di kolom Q&A. Dan ini Nadia sudah mendapatkan nih 5 pertanyaan yang menarik. Ini ada banyak banget sih sebenarnya Kocannya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi Nadia akan memilih 5 pertanyaan nih yang menarik. Kita akan bacakan ya, Kocan. Kocan Yang udah seksi siap ada nih? nggak, Nadia? Kenapa, Kocan? Yang seksi ada nggak? Pertanyaan yang Aduh, seksi. ini namanya doang nih, Kocan nih. Nggak ada Oke, fotonya nih, Kocan. oke. Nggak apa ya, Kocan ya, namanya Nggak doang. apa-apa. Nggak tahu seksi atau nggak apa-apa ya. Oke, Kocan. Ini dari cewek. Ini pasti seksi sih, Kocan. Iya, namanya ada Tiara dengan nama Instagramnya @simabway di Tangerang. Pertanyaannya ini, saat ini semakin banyak altcoin yang tersedia. Apakah dengan adanya kehadiran altcoin yang semakin banyak ini akan membuat harga Bitcoin semakin sulit mengalami kenaikan? Gimana, Kocan? Silakan jawab. Enggak sih, kalau berkocan sih ada marketnya sendiri-sendiri ya. Jadi apakah itu ada masanya masing-masing sih. Jadi memang trennya gini, ada masa di mana all season, nanti ada masanya all season, ada masanya nanti Bitcoin yang nanjak terus. Jadi sebetulnya karena kripto ini sebetulnya masih luas ya, secara baru fase awal-awal lah, bukan awal lah. Ini mungkin karena kan adopsi massanya di 2021 ini meluas nih, ke banyak orang sudah mengetahui kalau 2017 retail aja, 2020 ke 21 ini institusi udah masuk. Juga banyak tokoh terkenal yang sudah memperkenalkan Bitcoin dan banyak alternatif koin lain ya. Menurut saya sih akan terus berkembang sih market value-nya ke depannya. Jadi nggak usah khawatir sih. Oke, jadi Tiara, semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi kamu tidak usah khawatir ya, Kocan ya, bener ya. Ya, Nah, ada Bitcoin pertanyaan lagi. akan naik sih, kalau pandangan pribadi saya sih akan terus naik sih. Ya tinggal kita sabar aja. Karena Oke. itu history repeat itself kan, dari dulu seperti itu sih. Oke, jadi kalau menurut Kocan pasti Bitcoin ini akan naik ya, tapi nggak tahu periodenya kapan, jadi harus sabar aja. Ya, ada fase-fasenya sih ya. Benar sekali. Nah, ada pertanyaan kedua nih Kocan, di Bajawa nih, ada namanya Ikadek Abdillah Wirawan dengan username Instagram @abdillah_wirawan di Bajawa. Pertanyaannya nih Kocan, apa penyebab ketika Bitcoin turun, maka koin lainnya cenderung turun, sedangkan ketika Bitcoin naik, koin lain belum tentu ikut naik? Nah, gimana nih Kocan jawabannya?
Ya, yang kayak tadi kita bilang ya, memang setiap koin itu punya ininya masing-masing sih. Entah dia ada newsnya atau biasa dia ada update sistem biasa. Nah, jadi nggak harus, kadang-kadang kan kita lihat Bitcoin lagi turun, ada altcoin, beberapa altcoin yang naik. Tapi pada biasanya kalau Bitcoin turun, kecenderungan hampir semua koin itu ngikut turun. Yang tadi pertanyaannya, kenapa ada altcoin kalau Bitcoin naik, dia nggak naik? Ya mungkin memang masa dia kan komunitasnya belum besar juga dan belum ada update news-news yang membuat koin itu harus bullish secara fundamentalnya, bukan fundamental, secara newsnya atau secara teknikalnya. Project ya, Ya, oke. kalau kita lihat teknikalnya juga nggak bagus ya, naiknya nggak alami gitu. Benar. Nggak bisa dipaksakan juga kan ya. Yes, benar-benar. Jadi semua itu juga tergantung dari project-nya koin tersebut seperti apa, terus Ya, newsnya, terus teknikalnya juga. Jadi kalian harus pintar-pintarnya nih untuk melihat fundamental dari aset kripto tersebut dan juga harus menganalisis teknikalnya seperti apa. betul. Ada pertanyaan lagi nih Coach Chan, sekarang dari di Bekasi nih sekarang nih. Yaitu ada Ken dengan username Instagram @kenaria_13 di Bekasi. Oke. Pertanyaannya, kalau market atau koin sedang sideways, sebaiknya gimana nih kita? Apakah harus hold, jual, atau scalping? Gimana, Kocan? Harus apa nih? Oh, Hold, jual, atau scalping? menurut saya sih semua benar ya, nggak ada salah ya, Ada bisa sih. salahnya. Cuman sebaiknya tergantung profil resiko dia ya. Apa ya? Kalau memang dia butuh uang, BU yang kalau market sideways ya udah, namanya kita mau dagang kan, trading kan dagang kan. Kalau kita mau dagang, cash flow yang penting. Jadi kalau memang ada kebutuhan lain, dia marketnya kita lihat sideways, ya udah kita cut loss aja, kita pakai dulu buat yang lain memang. Nanti kita entry lagi saatnya kalau sudah konfirmasi dia mulai naik atau ada konfirmasi lah kita baru masuk. Mau didiemin aja juga nggak apa-apa, kalau mau memang itu uang dingin atau kita banyak kerjaan ya diemin aja, daripada kita ngikutin malah kita trading dikocok-kocok kan muntah juga kita. Benar. Nah, mau di scalping juga nggak Scalping? apa-apa kalau emang dia punya mental, dia suka adrenalin ya, mau di scalpingnya nanti paling gampang pakai support resisten itu aja. Udah nyampe support ya udah beli, pas di resisten ya jual gitu. Cuman harus bisa apa ya? Kadang-kadang pasti psikologis kita itulah namanya greedy, pengen lebih, pengen apa. Nah, sama kan harus diperhatiin terus kan ya. Baik lagi lah, effort ada hasil gitu. Oke, jadi kalau misalkan pertanyaannya harus hold, jual, atau scalping, nggak ada yang salah sih ya, Coach Chan. Berarti semua Ya, itu tergantung dari pribadi kalian masing-masing. ya Kalau kenali misalkan diri. Betul. Kenali diri kita, kenali profil diri, resiko yes. kita ya, baik lagi. Benar banget. Jadi kalau misalkan kalian lagi banyak pemasukan, terus maksudnya banyak pengeluaran, lagi butuh banget uang, lagi pengen beli banyak ini itu, ya kalau lagi market lagi bagus ya jual ya Coach Chan ya. Betul. Kalau misalkan udahlah banyak nih uangnya, nah ya udah hold aja ya Coach Chan ya. Betul. Gitu. Terus nih kalau misalkan si Ken ini kamu suka tantangan, suka tiap malam dibuat deg-degan, scalping bagus ya Coach Chan ya. Iya, iya ada. Buat yang jantungnya lemah kan kayaknya bagus nih buat adrenalinnya. Oke. Darahnya rendah, bukan jantung lemah bahaya sih. Iya bahaya Coach Chan itu. Darah Langsung rendah rumah mungkin. sakit itu Coach Chan jadinya. Iya, nah ada pertanyaan lagi nih Coach Chan. Ada dari Jakarta nih, ada Richard dengan username Instagram @richardputra0404 di Jakarta. Pertanyaannya, Oh, tahun influencer ini 2020, kayaknya. iya benar nih Macan. Nah, pertanyaannya ini tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang membuat banyak orang mulai bergabung nih di dunia kripto. Apakah dengan semakin banyaknya orang yang bergabung pada dunia kripto membuat harga Bitcoin semakin stabil atau justru semakin fluktuatif? Wah, menarik sih nih Kocan pertanyaannya. Silakan Kocan untuk menjawab. Jawabannya ya kalau untuk saat ini sih menurut saya akan semakin banyak akan membuat
harga itu ikut naik karena permintaannya akan bertambah gitu. Permintaannya bertambah, tapi memang di suatu masa nanti mungkin Bitcoin ini memang masa nggak tahu kapan ya, mungkin sudah bisa agak stabil kayak kita cerita market value emas atau apa kan dia kalau saat ini Bitcoin sih masih kalau banyak orang masuk kecenderungannya akan naik karena memang kita masih di fase seperti ini. Jadi maka Kochen dari awal kalau Bitcoin sih Kochen masih lebih tenang karena tinggal ke depannya aja. Kochen selalu juga member Kochen saranin ya udah kalau tidak terlalu mengerti atau apa-apa pengen invest ya udah beli Bitcoin cicil-cicil aja gitu. Buy hold gitu ya. Karena lihat dari jejak rekod pengalaman member-member yang zaman dulu, wah itu daripada di tradingin memang lupa itu lebih alternatif, lebih bagus ya, jauh lebih bagus ya, lebih banyak yang cuannya besar itu di orang yang lupa, entah lupa password, gak bisa buka, datang pokoknya macam-macam, nggak tahu cara jual beli bahkan, tapi Bitcoinnya dari dulu udah beli banyak gitu, daripada trading kelihatan untung, tapi masing-masing sih ada yang dagang kan kita trading. Yes. Saya pun sudah menyadari, oke, kalau ini saya tradingin, ada juga sebagian yang saya invest saja untuk long term gitu. Oke, jadi harus benar sih kata Coach, harus mengenali diri sendiri. Tergantung nih kebutuhan kita mau seperti apa. Kalau misalkan kita mau invest, ya invest jangka panjang ya Coach ya. Bisa mungkin dilupa passwordnya atau pura-pura lupa mungkin ya Coach Ya, ya. betul, katanya udah matiin aja aplikasinya, udah apa namanya, uninstall udah. Install, iya bener tuh. Tapi kalau Kocan bilang sih paling bagus kalau untuk Bitcoin mungkin DCA aja, dollar cost averaging. Ada uang setiap bulan sisihin beli. Benar. Karena kita nggak tahu kapan waktu terbaik, kecuali memang lagi turun-turunnya ada duit ya udah beli aja. Oh, nggak mau ngapa-ngapain juga kan, uangnya juga kadang nganggur juga ya uangnya Kocan ya. Ditabung juga nggak tambah-tambah untung zaman sekarang, ya sudahlah, ambil resiko dikit lah. Yes, benar banget tuh. Jadi kalau misalkan kalian nih abis gajian, bisa tuh kalian sisakan 10% aja ya Kocan ya untuk invest di kripto ini. Terus udah deh, lupakan aja per bulan kayak gitu. Bisa-bisa tahun 2030 atau 2000 berapa jadi miliarder deh. Bisa aja kan ya Kocan ya? Ya, karena 2024 kan mungkin ada fase halving lagi tuh. Oh yes, benar. Iya. Tuh. Kalau 2030 kelamaan juga ya Kocan ya, 2024 tuh kata Kocan tuh. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kocan, nih dari Semarang, yaitu ada Diana, yaitu dengan username Instagram @diana_dnp_ di Semarang. Kak, saya kan belajar trade, mencoba metode scalping harian, entry pagi, jual sore, selamat cuan tipis. Menurut kakak nih, sebaiknya menganalisis metode ini seperti saya agar bisa trade harian dan tetap profit walaupun tipis. Terima kasih. Oh, ya. Boleh juga sih, ini kayak kita dagang aja ya, dagang pagi kita siapin jualan, sorenya siangnya udah selesai kan pulang ke rumah, ceritanya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sih, metodenya sih banyak ya. Mungkin kalau Kocan sendiri, kalau yang pendek itu Kocan pakai Bollinger Band biasa. Kalau yang pendek, kalau mau scalping gitu, Kocan pakai Bollinger Band. Terus ya udah, harus berani juga kita tetepin cut loss-nya di berapa gitu. Jadi kita harus ngukur risk and reward-nya sesuai plan kita. Kalau emang kalau bisa bikin jurnal, kalau mau scalping kayak gitu bikin jurnal hari ini mau kan nggak selalunya untung terus lah. Kita target berapa persen risk and reward-nya untung, kita catat setiap harinya, kita catat. Tapi kalau bisa jangan tiba-tiba kita sudah bikin target kita close-in posisinya. Misalkan kita udah mau jual di berapa, kayaknya ini masih naik lagi, kita silangin lagi. Nah, atau kita mau cut loss duluan gitu. Kalau bisa sih ya sesuai trading plan kita, karena kita udah terima resiko. Misalnya kita mau cut loss di berapa, ya udah kita udah terima resikonya. Kalau bisa dibikin jurnalnya, nanti bisa dihitung itu kira-kira sebulannya kira-kira berapa persen kita. Nanti itu dijadiin ukuran kita buat apa ya? Buat
plan trading kita ya, teknik trading kita, metodenya. Oke, jadi kalau Saya misalkan saran sih seperti itu. jadi kalau misalkan nih si Diana mau metode scalping yang beli di pagi terus jual di sore, harus rajin-rajinnya untuk mencatat jurnal ya Kocan ya. Ya, kayak kita dagang ya. Kadang-kadang Ah, dagang kan nggak selalu untung lah. Kadang untung, kita benar. kita jual bubur, kadang nggak habis, kadang tiba-tiba lagi ada bukan demo ya, ada corona gitu kan, yang tadinya berkurang gitu ya sudah. Iya, benar banget. Jadi harus rajin-rajinnya untuk membuat mungkin jurnal atau catatan gitu kali ya. Catatan ya, Untuk catatan ya. profit, untuk udah profit berapa hari ini. Nah, itu per bulannya bisa kamu rekap tuh seperti apa. Ya. Nah, terima kasih buat Diana. Semoga tadi pertanyaannya Diana Diana pacarnya Dono bukan? terjawab ya. Kenapa Kocan? Diana pacarnya Dono bukan? Dulu ada film Dono, pacarnya yang orang bule sama Diana itu nggak usah. Bukan Kocan. Bukan ya? Ini jauh Kocan. Ini di Semarang Kocan. Gitu. Nah, tadi udah ada 5 pertanyaan. Tadi udah ada Tiara, Kadek, Ken, Richard, terus ada Diana. Nah, seperti yang tadi Nadia bilang, Nadia akan memilih 5 pertanyaan untuk mendapatkan merchandise menarik dari Indodax. Jadi selamat buat Tiara, Kadek, Ken, Richard, dan Diana telah mendapatkan merchandise menarik dari Indodax, yaitu ada e-money special edition dari Indodax. Nanti setelah acara ini selesai, nanti akan ada tim dari Indodax akan menghubungi kalian semua. Nah, tapi ini Kucan, masih ada nih, karena kita masih ada beberapa waktu, dan karena banyak banget nih pertanyaannya yang masuk, kita boleh lah ya Kucan. Boleh kan Kucan untuk menjawab pertanyaan lagi? Boleh. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, Kocan boleh bertanya nggak mewakilin teman-teman yang ada di ini kali, member-member. Boleh Bertanya. dong, Iya. Kocan. Boleh. Nah, pastinya kan banyak juga sih yang pasti mau nanyain Kak Nadia nih. Waduh, kok jadi aku nih yang ininya. Iya. Apa tuh, Kocan? Nah, Nadia, Nadia jomblo nggak gitu? Saya Waduh, mewakili aja teman-teman yang itu di luar. mewakili teman-teman atau Kocan nih yang nanya nih? Nggak, Kocan kan ini. Iya, itu ntar kita bicarakan nanti setelah ini aja Kocan. Nanti setelah ini, oke. Ya, Buat begitu. penasaran member aja ya. Iya benar, ini biar menjadi suatu rahasia di Indodax nih Kocan. Baik kali. Iya. Oke, boleh. Ini aja intermezzo. Iya. Langsung aja ya Kocan ya. Kita ada waktu nih Kocan. Kita akan jawab nih. Ada dari daerah Luwuk Banggai. Wah, daerah mana nih Luwuk Banggai? Luwuk Banggai ya. Ya, ada dari Bagus dengan username Instagram @baguspribadimakmur. Pertanyaannya, strategi apa yang paling tepat diambil bagi para pemula dan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian koin di Indodax? Serta metode analisis apa nih yang paling tepat digunakan untuk analisis keputusan yang tepat? Terima kasih. Oke. Oh, kalau tergantung ya. Kamu buat buat long term, short term, atau long term sama short term lah ya. Kalau long term sih saya saranin nabung-nabung aja, pakai DCA lah. Jadi nabung-nabung aja, cuman memang koinnya kamu harus research lah kira-kira koin apa. Kalau saya cukup rekomendasi misalkan Bitcoin. Nah, kalau yang lainnya kalian riset sendiri aja. Kalau mau jangka panjang, long term beli. Jadi akumulasi aja, beli hold by hold. Nah, tapi kalau buat short term, strategi apa? Banyak sih sebetulnya. Mau pakai ngikutin news, orang bilang fundamental lah. Newsnya kita ngikutin, misalkan dia lagi Theta, ada update mainnet 3.0. Ya, mungkin lah kalau ada yang nge-tweet misalkan orang terkenal, nah mungkin bisa juga dipakai seperti itu. Atau pakai lebih fairnya pakai teknikal. Kalau teknikal bisa dipelajarin sih banyak cara. Biasanya orang pakai support and resistance atau moving average ya, dynamic support resistennya juga bisa pakai, atau banyak banget kalau di teknikal ada Bollinger Band, Fibonacci dan lain-lain, itu bisa dipakai sih. Bahkan teknik-teknik tingkat tinggi pun ada di sana. Oke, nah semoga tadi pertanyaannya bisa kejawab ya, bagus. Nah kalau misalkan Nadia mau menambahkan nih, kalau misalkan kalian
pengen tahu gimana sih cara tutorial, teknikalnya seperti apa. Nah, kalian tuh bisa melihat di sosial medianya Indodax atau kalian bisa lihat di websitenya indodax.academy. Di situ banyak banget artikel atau cara-cara tutorial, cara untuk menganalisis teknikalnya seperti apa. Betul. Begitu. Sama ada, jangan lupa market signal. Jadi setiap hari Benar. Senin, ya Indodax ada keluarin market signal itu dari tim analisa Indodax. Nah, itu sih saya sudah pernah analisa sih cukup sangat akurat sih sebetulnya. Oke. Kalau sekarang bukan sekarang Sideway ini memang agak susah sih memang nggak bisa profit banyak ya. Diprediksi, benar Ya sih, tapi benar. lumayan lah itu kalau buat jadi tetap sebagai data Acuan. aja, sebagai acuan ya. Kita riset sendiri lagi aja. Oke, nah jadi kalau misalkan kalian bingung nih, kira-kira aku mau beli apa ya di minggu ini, atau kira-kira aku mau jual apa ya di minggu ini. Nah, kalian bisa lihat di setiap Senin itu, di Indodax itu ada namanya segmen market signal. Itu kita biasanya nge-blast di newsletter, sosial media, terus kita juga biasanya ada Indodax TV, yang di mana Indodax TV itu akan live 24 jam di YouTube. Jadi kalian mau belajar tengah malam, nggak bisa tidur, ya kocannya lagi galau, bingung nggak bisa tidur, lihat aja Indodax TV, ya kan kocan, ada kocan di situ, bener nggak kocan? Ada kocan kan? Nambah-nambah ilmu ya, nambah-nambah ilmu daripada galau. Iya, benar banget. Nah, kalian bisa lihat tuh, 24 jam kita akan live di Indodax TV. Kalian bisa langsung aja subscribe di channel YouTube-nya Indodax. Lanjut, kita akan memberikan pertanyaan. Ini ada Endah Sulistyowati di Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah volatility Bitcoin berpengaruh ke altcoin lain? Seperti saya lihat jika Bitcoin naik, koin lain juga naik. Apabila terjawab, sangat membantu sekali untuk skripsi saya karena membahas tentang ini. Tuh, koin lainnya turun, kemarin sempat Bitcoin naik, koin lainnya justru turun. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat koin turun selain menurunnya Bitcoin? Ini sebenarnya pertanyaannya sama seperti tadi sama, ya, Pak. ya. Mungkin Coach bisa menjawab secara ringkas lagi. Iya, jadi kecenderungan iya, tapi nggak selalu itu jadi patokan. Memang kalau misalkan Bitcoin naik, biasanya naiknya kita lihat nih, kalau naiknya pelan, altcoin ngikut naik. Tapi kalau naiknya cepat, Bitcoin terlalu naiknya cepat, altcoin biasanya nggak bisa ngimbangin dulu pada awalnya. Jadi belum naik juga Bitcoin naik, altcoin masih keserap. Tapi nanti kalau Bitcoinnya mulai konsolidasi, nah baru altcoin ambil alih, take over. Ibaratnya orang udah bosen nih Bitcoin, nggak bisa cuan gede, jadi aliran uangnya dilariin ke altcoin. Sebenarnya uang kan kata orang cuma berubah bentuk aja ya, berubah tempat ke tempat lain gitu. Benar. Jadi ya kalau untuk riset apa kata dia skripsi, ya kecenderungannya, jadi dia harus pakai statistik ya. Biasanya by data ini cenderung naik, tapi memang ya kan itu bisa dilihat standar deviasinya, penyimpangannya berapa gitu. Jadi nggak selalu seperti itu, tapi kecenderungannya seperti itu. Bitcoin turun, ya udah wassalam biasanya. altcoinnya nyebur. Bitcoin turun dalam ya. Yes, benar banget. Jadi ini harus melakukan riset yang lebih dalam lagi ya si Endah ini. Ya kalau buat skripsi. Yes. Nah, ada pertanyaan lagi nih di Medan. Pertanyaannya dari Haryono dengan username Instagram @haryono_0 di Medan. Pertanyaannya, sebagai seorang trader, saya memiliki tujuan untuk dapat memahami bagaimana itu TA, TF dalam dunia kripto. Apakah kripto lebih dominan ke teknik bandarmologi dikarenakan sering melenceng dalam TA dan TF? Nah, menarik sih pertanyaannya nih, Kocan. Bisa dijawab nih, Kocan? Horas dulu. Horas, oh iya, Medan ya Horas. Jadi pakai TA enggak ya? Jadi gini, saya lihat pengalaman saya dulu 2017, enggak ngerti TA sama sekali, beli berdasarkan feeling. Mungkin marketnya juga waktu itu enggak terlalu mendukung ya. Kalau 2018, 2017 itu euforianya naik terus dari 30 juta sampai dengan hampir 300 juta. Jadi kita jadi apa ya, kita bilang greedy dan sombong lah ya, di atas awan gitu, dan nggak perlu belajar gitu kan, kayaknya kita memang ditakdirkan udah jago gitu. Tapi sebetulnya setelah saya introspeksi, ternyata
technical analysis itu sangat bisa dipakai di kripto. Ya memang nggak selalu sih memang, cuman kecenderungannya mungkin 70% lah bisa kepake itu sangat ya, walaupun kadang-kadang nggak seperti itu, tapi mostly technical itu cukup bagus ya kita pelajarin. Dan tadi apa pertanyaannya? Belajar. Ya, apa namanya, bagaimana cara memahami TA dan TF, Oh iya, fundamental. fundamental ya. Kalau betul, kalau misalkan TA-nya kamu bisa belajar sih sebetulnya, tinggal cari mentor aja, mentor yang tepat, atau belajar sendiri di YouTube, belajar buku, nggak pakai mentor juga bisa sebetulnya. Cuman pemahamannya agak lama mungkin. Nah, kalau fundamental sendiri lebih ke saya lihat memang di kripto ini dibilang kuat banget kayak saham sih enggak sih. Saya lebih lihat ini ke news sama prospek masa depannya, karena ini kan teknologi. Teknologi ini, kripto ini kalau saya lihat kan banyak perubahan nih. Seperti ada NFT, DeFi, itu sebetulnya 2017 itu sudah dibicarakan. Cuman kita belum tahu NFT sama DeFi ini apa. Bentuknya seperti apa. Nah, baru terrealisasi di 2020 ke 2021. Dan bahkan akan nambah lagi nanti produk inovasinya nambah lagi. Nah, jadi fundamentalnya itu sih menurut saya sih. Teknologi kan susah juga kita bilangnya, berkembang terus ya, masih berkembang. Oke, nah ini ada lagi nih masih dari si Haryono nih, apakah kripto ini lebih dominan ke teknik bandarmologi? Bandarmologi, ya mungkin koin-koin yang market cap kecil bisa di bandarmologi mungkin ya. Bisa sih pastinya kalau cukong ada masuk di koin yang market value-nya kecil, dia bisa gampang aja naikin dengan cepat. Jadi memang sebetulnya kalau mau cari yang ratusan persen kenaikannya seratusan kali lipat, ya cari yang mikro itu ya, cari yang kecil market value-nya. Nah cuman kalau di market yang kayak Bitcoin agak susah sih menurut saya bandar mainin semuanya. Memang sih bisa sih saat ini influencer bisa kayak misalkan Elon Musk ngomong apa ngikut ya, karena memang retail yang masuk rata-rata itu pemain baru ya, jadi masih bisa, tapi nanti ada masanya mungkin ke depan nggak bisa digoyang seperti itu Bitcoin. Tapi Bitcoin ini kan valuasi asetnya, pokok kripto ini yang valuasi asetnya gede, akan susah sih dibandarin. Modalnya cukup besar banget sih mau dibandarin. Makanya mungkin Elon Musk milih Dogecoin ya waktu itu. Memang dia mungkin dari zaman dulu sudah nambang atau sudah punya barang kali ya. Bisa jadi sih Kocan. Semoga tadi pertanyaannya Haryono bisa terjawab ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Edward. Ini pertanyaan ke-9 dengan nama username Instagram @03EWA di Labuan Bajo. Bagaimana tanggapan soal isu BI yang membuat rupiah digital? Tuh, menurut Kocan bagaimana tuh isu BI ini? Isu BI bikin digital ya menurut saya sih bagus ya. Apalagi jadi menyadarkan atau malah mengedukasi orang tentang apa itu kripto atau apa itu digital asset kan. Jadi rupiah aja bisa digital kan. Ya orang-orang tambah bisa adopsi massalnya lebih cepat. Jadi sebetulnya lebih bagus sih memang kalau negara-negara bikin digital money ya, apalagi yang sekarang kan El Salvador udah terima tuh, udah terima pembayaran Bitcoin. Nah ini mulai awal-awal ini mungkin orang semakin banyak mengenal. Fasenya saat ini semakin banyak orang mengenal, berarti permintaan itu akan bertambah. Jadi kecenderungan untuk naik tuh menurut saya cukup besar, karena kan cuman itu aja, demand sama supply kalau Bitcoin. Dan supply-nya terbatas, itu kuncinya, kelangkaan. Benar sih. Jadi kalau misalkan ada kabar-kabar nih kalau BI membuat rupiah digital, justru itu prospek yang sangat baik ya, Kocan ya di dunia kripto ini. Yes, benar banget sih. Jadi di Indonesia itu juga semakin berkembang berarti ya, Kocan ya. Iya betul. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih, Kocan. Ada Welly dengan username Instagram @wellyhartono99 di Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara melihat aset yang fundamentalnya bagus seperti apa? Jika sampai di list, apakah aset kita jadi hilang? Silakan dijawab, Kocan. Oke, baik.
Kalau lihat paling simpelnya sih, kalau lihat itu tuh dari komunitas sama market value-nya ya. Jadi marketnya besar nggak sebetulnya kalau lihat, baru kita bicara fundamentalnya, teknologi di baliknya lah ya. Soalnya kan menurut saya sih banyak cerita teknologi ya, dari dulu banyak sekali sih, proof of stake, proof of haven, proof of apa gitu kan, macam-macam kan. Yes. Bilangnya misalkan Ethereum killer atau punya macam-macam lah. Jadi itu jual teknik-teknik aja lah, teknik mempromosikan. Jadi ya paling gampangnya kita lihat, oh ini komunitasnya udah besar, dilihat dari mana? Dilihat dari market value-nya, valuasinya besar gitu. Oh jadi ini sudah banyak orang yang pegang gitu barangnya. Jadi lebih cukup aman, nggak bisa disetir bandar-bandar lah ibaratnya kalau kita bilang. Kalau market kecil kan masih bisa dimainkan kan. Suatu saat kita dibanting, habis lah kita ibaratnya gitu. Sama terakhir yang tadi apa? Pertanyaannya yang terakhir itu bagaimana cara melihat jika sampai delist, apakah aset kita bisa jadi hilang? Oh iya, kalau sampai delist bisa sampai hilang nggak? Pengalaman saya sih baik di Indodax maupun exchange luar. Kalau di delist sih, di Indodax sendiri udah ngumumin jauh-jauh hari banget. Mungkin dikasih tahu misalkan ini di delist, ya udah tinggal kita pindahin ke exchanger yang menerima token atau koin tersebut. Jadi kita bisa alihin aset. Kenapa di delist di Indodax? Mungkin karena volume tradingnya tidak mencukupi persyaratan di Indodax misalkan. Nah, pengalaman saya di luar pun, koin kan ada puluhan ribu lah ya, ribuan lah ya. Nah, di delist itu sering banget kalau karena ada exchange di mana yang memang gampang masuk koin, tapi memang kadang orang cari karena kenaikannya juga cepat. Kalau di Indodax mungkin lebih mature lah ya, sudah ada screeningnya dan lain-lain ya. Benar banget. Kalau di delist ya bisa otomatis kita tinggal pindahin ke exchanger yang masih nerima. Tapi kalau semua exchanger udah nggak ada, ya sudah, ikhlasin lah, wassalam ya. Itu nama bagian dari resiko, namanya dagang. Benar. Ibaratnya ini, telepon dulu wartel udah nggak zaman lagi. Ya mau gimana, nggak bisa dipaksain. Minjem VCD, dulu zaman dulu kan VCD bisa ngasih pinjem tuh. Udah nggak zaman lagi, rental VCD. Ya sudah, kita relain aja daripada dipikirin terus kan. Iya, benar banget. Jadi ini kalau misalkan jika sampai delist, apakah aset kita jadi hilang? Nah, kalau misalkan di Indodax sendiri itu nanti kita pasti nih kalau misalkan ada aset yang delist di Indodax itu bakal kita infokan jauh-jauh hari. Ya. Gitu. Jadi tadi, saya mau kasih tahu buat dari awal tuh kita harus siapin mental dulu lah. Maksudnya siap kehilangan kalau untuk berinvestasi, resikonya dulu. Kalau siap untuk untung sih semua orang mungkin siap lah ya. Benar. Siap untuk ruginya itu. Kadang itu sih. Iya, benar-benar. Jadi harus benar-benar menyiapkan mental yang kuat, terus benar-benar prepare membagi manajemen portofolio. Benar juga. Nah, terus kalau misalkan kalian bingung kira-kira fundamentalnya yang bagus seperti apa, nah kalian tuh bisa banget nih teman-teman untuk berdiskusi sesama member, itu bisa di Telegram resminya Indodax, yaitu di @indodaxroom. Kalian di sana bisa tuh biasanya member-member itu memberikan sharing-sharing nih tentang fundamental koin yang bagus itu seperti apa. Tapi ingat, itu semua itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Begitu. Nah, tadi udah 10 pertanyaan nih yang Kocan jawab. Sekali lagi terima kasih Kocan sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Indodax ini, sudah menyempatkan waktunya juga buat Nadia, buat teman-teman juga. Dengan senang hati. Especially for you. Oh, wadaw. Oke. Sekali lagi juga terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir nih, sudah nemenin Nadia di sini selama 1 jam, yaitu di Indodax Room volume 6. Dan Nadia mau mengucapkan terima kasih juga dan selamat sekali lagi buat 5 pertanyaan yang tadi sudah Nadia pilih, dan 5 pertanyaan yang beruntung tadi akan dihubungi oleh tim dari Indodax Room dari Instagram melalui username yang sudah kalian cantumkan. Dan sesuai tadi Nadia bilang, kalian akan mendapatkan special merchandise eksklusif nih dari Indodax. Jadi kalian akan dihubungi sama tim dari Indodax. Tapi
Buat mungkin yang kalian ingin banget nih mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja. Kalian bisa kok mendapatkannya juga. Caranya gampang banget. Kalian bisa mengunjungi aja official store-nya Indodax di Tokopedia. Ingat official Indodax-nya, yaitu yang ada centang ungunya. Begitu. Nah, dia mau ingetin juga buat kalian semuanya untuk follow sosial medianya Indodax, terus subscribe juga channel YouTube-nya Indodax, karena di channel YouTube-nya Indodax kalian bisa belajar seputar trading, aset kripto, blockchain 24 jam. Mungkin Coach ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman semuanya di sini? Pesan-pesan terakhir yang Yes. dari awal itu sih ya, sabar, muhasabah ya. Kita kalau dalam koreksi ini kita saat-saatnya buat renungan lah ya, refleksi diri kira-kira apa, sama belajar aja sih ya. Sama ya udah, alihin dulu, siapin modal aja gitu. Karena nggak ada modal nggak bisa kita Trading. Iya, nggak bisa dagang ya, trading juga ya, betul. Iya, benar banget. Sama Dan hibur hati ya, hibur hati. Hibur hati ya. hibur hati, ya Kalau benar yang buat banget nyangkut tuh. ya, nyangkuters. Iya, buat sangkuters harus hibur hati. Dan kalau Ya. misalkan tadi Kocan menyinggung tentang harus nabung buat deposit. Nah, kalau misalkan di Indodax itu hanya dengan Rp10.000 aja tuh kalian sudah bisa untuk melakukan trading di platform Indodax. Jadi cuma butuh Rp10.000 aja ya Kocan ya. Betul sekali. Iya, sekali lagi demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Buat yang ketinggalan, buat yang tadi sempat ke-skip, tenang aja. Kalian nggak perlu khawatir karena kalian bisa melihat, bisa menonton kembali Indodax Room volume 6 ini melalui website indodax.academy, atau kalian juga bisa langsung aja untuk melihat, subscribe YouTube channelnya Indodax. Jadi, Nadia mengingatkan lagi, terus yuk follow aja akun media sosial Indodax, karena bakal banyak banget info-info mengenai blockchain, aset kripto, terus ada juga tiap Senin ada market signal. Nah, itu bisa kalian ikutin. Jadi kalian jangan sampai nggak update tentang dunia kripto dan juga tentang blockchain. Dan kalian juga bisa untuk gabung di grup atau di channel Telegramnya Indodax, yaitu di @indodaxroom untuk diskusi seputar trading dan aset kripto dengan member Indodax lainnya. Sebelum Nadia tutup, nih Nadia ada sedikit survei nih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton di Indodax Room volume 6 kali ini. Jadi make sure kalian harus isi surveinya terlebih dahulu melalui Zoom kalian ya setelah acara ini selesai. Ingat, harus diisi dulu sebelum close. Oke? Akhir kata, Nadia mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Terima kasih Kocan. Selamat malam Kocan. Selamat beristirahat. Sehat selalu juga buat teman-teman semuanya. Dan thank you banget sudah setia banget nemenin Nadia udah menyaksikan Indodax Room volume 6 pada malam ini. Kalau gitu di sini saya Nadia pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu di Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.